Apa coba hub doang 850.000 bro, 2 pasang sih tetap aja. Dan ini China, tapi ya ini hub yang lagi bisa dibilang versi murahnya dari hub-hub low profile yang upper class gitu ya. Where did you go when I was down and I needed you most, yeah? Where did you go when I was alone just looking for hope, yeah? Bisa dibilang versi murahnya dari hub-hub low profile yang upper class gitu ya. Kalau pernah dengar Rolchi dan kawan-kawannya, ini bisa dibilang versi lebih budgetnya, tapi setahu gue ada merek Oxo yang lebih murah untuk low profile, tapi ya ini akan kita kerjakan hari ini. Adrenali Extrumer Hyper 30, ntar nggak kebaca. Gue mau belanja dulu untuk beli jari-jarinya, karena yang minta ngerakit dia belum siapin jari-jari, jadi gue akan beli dulu jari-jarinya, baru habis itu kita rakit. Tutorial ngerakit sebuah rims. Lagi-lagi sebuah strummer Hyper 30. Nah, hubnya aja Adrenali 2024. Ini strummer 2424 dan hubnya juga 2024. Cuman oke, dia akan ngerakit dengan cara yang berbeda depan belakang. Yang depannya itu radial, yang belakangnya silang. Bisa lihat nih ukurannya beda ya. Yang lebih panjang ini buat yang belakang silang, dan yang lebih pendek ini buat depan radial. Nah, ini di hubnya Adrenali, dan ini rimsnya Strummer Hyper 30. Untuk yang depan sebenarnya straightforward ya. Kalau radial mah sebutannya cuman dirakit lurus kayak begini ya kan, hubnya cuma dirakit lurus. Kalau silang ya dia dirakit silang, makanya lebih panjang dari yang rims depan gitu. Nah, sebelum merakit alangkah baiknya ini ya, jari-jarinya bagian ujungnya, bagian ulirnya itu kita lubrikasi dulu. Penting dia terlubrikasi, jadi nanti pas dipasangin nipolnya, tuh nipolnya dia akan lebih gampang dan lebih licin gitu. Jadi nggak bakalan keset gitu. Jadi akan memudahkan dan pastinya ngebikin si jari-jari ini lebih termanjakan. Jadi nggak tahu sih, tapi pokoknya semua yang ada ulirnya harus dilubrikasi dulu dikit. Pakai aja minyak sini, minyak rantai juga bisa gitu ya, taruh ke wadah kecil karena cuman buat ujungnya doang gitu. Nah, terus pakai tatakan apa kayak biar dia nggak nempel langsung sama lantai bagian ulirnya. Nah, baru sekarang kita rakit rims depannya dulu, yaitu yang 20 kita rakit radial. Nah, untuk rakit radial atau lurus kita masukin semua jari-jarinya dari bagian luar hub, bagian yang ada penguncinya atau bautnya ya. Kita masukin semua satu sisi ya, jadi nanti pas dikencengin tuh dia jadi kayak begini. Nah, ini buat radial seperti ini. Untuk masukinnya dari sisi sebelah kiri maupun kanan ya, itu kita masukin dari sisi luar semua, jadi nggak belang-belang, dari luar ada, dari dalam ada. Nah, semua dari luar kalau radial. Ntar kalau yang silang, which is di hub itu, dia baru di silang-silang gitu, dari luar, sisi sebelahnya dari dalam, luar lagi, dalam lagi, seterusnya sampai full. Nanti gua akan kasih unjuk juga. Nah, ini seperti ini untuk kedua sisi kanan dan kiri untuk rakit radial. Well, sebenarnya tekniknya juga bisa sih semuanya dari dalam ya kan, bisa-bisa aja, atau luar dalam radial bisa aja. Cuman biasanya kalau dirakit di sepeda tuh kayak gini, kalau radial semuanya dari luar masukinnya. Oke, salah satu trik yang teman-teman bisa pakai untuk masukin nipolnya biar gampang ketemu jari-jarinya kalau udah mulai ke rakit ya, itu pakai jari-jari yang lain bekas atau segala macam, terus ujung nipolnya tuh dipasang dari belakang ya, terus masukin ke lubangnya, sampai dia muncul. Nah, ini akan lebih gampang, jadi nipolnya bakal gampang untuk masuk ke dalam rimsnya tuh, langsung dipasang ke
ke jari-jarinya deh. Simple kan, enak ini. Padahal nggak bakalan jatuh ke dalam terus dikocok-kocok biar keluar. Ini satu trik ya. Kalau misalkan kalian nggak punya nipple wrench atau obeng buat nipple ya, ini one of the way. Oke, bagian depannya sudah selesai dipasang, tinggal dikencengin, ya. Nih ada beberapa jari-jari yang masih belum keluar. Jangan tukar atau belum ya kan. Nah, nanti kalau udah pas di setting ini semua pasti aman. Tapi kalau awal-awal pasti begini, tapi ya ini normal. Sekarang kita rakit bagian belakangnya yang akan kita silang menggunakan jari-jari yang lebih panjang. Dan seperti biasa, sebelum itu kita harus lubrikasi dulu si jari-jarinya sini ya kan, biar dia licin dan kita siap untuk merakit bagian belakangnya. Oke, ini adalah cara masang jari-jari yang disilang. Itu dia selang-seling ya, dimasukin dari depan, dari dalam, dari luar, dari dalam, luar dalam terus sampai dia penuh. Begitupun juga di sisi sebelahnya ya, sama aja. Jadi kalau disilang tuh kalian masangnya itu selang-seling, luar dalam. Nah, nanti pas disilang mostly lengkap dua, jadi satu bagian luar kosong, satu bagian dalam. Nah, lengkap dua hole. Nanti pas silangnya yang dimasukin dari luar itu disilang ke arah depan, dan yang dimasukin dari dalam, which is dia keluar dari luar, itu dia disilang ke belakang. Jadi nanti bentuknya kayak seperti ini tuh, dia nyilangnya bener-bener kayak nempel gitu. Yang dimasukin dari luar kan keluar dalam tuh, nah itu disilang ke depan. Kalau yang masukin dari dalam keluar dari luar itu disilang ke belakang. Ntar gue akan kasih unjuk maksudnya apa, kurang lebih disilangnya seperti ini. Kita langsung pasang ke rimsnya. Nah, sudah selesai yang bagian belakang. Nah, ini maksud gue tuh gini guys, ini kan ada dua nih yang dimasukin dari luar sama dari bagian dalam nih, lengkap dua hole ya. Nah, ini yang dari dalam sini, yang masukin dari dalam itu kita silang ke dalam nih, silangnya ke dalam. Jadi dia sebutannya lekukannya itu di luar, terus disilang ke dalam masuk. Nah, yang lekukannya di dalam itu kita silang ke luar terus masuk. Nah, ini biar kokoh, biar kuat. Jadi apalagi kalau fix gear kan, dia bakal banyak tarikan nih dari gearnya ke depan ke belakang, karena dia fix kan. Cara ngeremnya gitu, ditahan ke belakang atau di skid. Nah, jadi jari-jarinya harus kuat, harus disilang seperti ini biar mantap. Nah, ini tinggal di setel, kita masukin ke our DIY throwing stand like this one, dan dikencengin pakai nipple wrench. Where did you go when I was down and I needed you most? Yeah. Where did you go when I was alone just looking for hope? Yeah. Oke, jadi kalau dari gue sih biasanya ini ya, nipple-nya tuh gue kencengin rata dulu sampai ulirnya nggak kelihatan. Nih, semua gue ratain dulu ya kan, sampai nggak kelihatan. Baru kita kencengin sampai dia dapet tension. Nah, ini biar enak sih, kalau ada sih alatnya, dia bisa pas masang tuh dia karena pakai rig, jadi bisa langsung rata gitu. Jadi pas di adjust, di setel gitu lebih cepat gitu. Nah, tapi karena kita nggak punya, kalau cara enaknya sih kita cari lubang. Nah, cari lubang ini dulu nih, lubang angin, lubang pentil. Dari sini kencengin satu putaran, terus muter sampai ketemu di lubang angin lagi ya kan. Pelan-pelan satu lagi sampai dia kenceng. Baru sengaja sampai ini deh, sampai dia punya tension ya kan, baru disetel. Ntar kalau dia setel udah bagus, dikencengin sekali lagi, setel sekali lagi, nah baru selesai. Jadi ada 2 kali ngencengin, 2 kali nyetel, biar dia terengnya ini dapat. Dan menggunakan nipple wrench kayak gini ya kan, ukuran 14. Kalau yang multi ukuran gini, dia itu ngencenginnya ke arah kiri, ke sini, ke arah sini. Kalau ke arah sana itu ngendorin ke sini, kencengin gitu. I worked on myself, learned a few lessons. Without you, I spread my wings to the heavens. Ini cara nyetelnya tuh gampang ya teman-teman. Ini kan ada 2 sisi ya. Ada dari hub flange kanan sama flange kiri. Nah, dia ini
Kalau misalkan dia, let's say ya, dia goyang ke kiri nih, dia goyang ke sini, itu dikencenginnya dari jari-jari nipple yang nempel ke flange kanan gitu. Nah, kalau dia misalkan goyangnya ke kanan kayak gini, itu artinya dikencengin dari flange yang jari-jari yang nempel ke flange bagian kiri sini. Nah, jadi gitu aja terus sampai dia tengah. Nah, sebenarnya kalau di rowing stand yang udah kalibrasi, udah calibrated, itu teman-teman tinggal ngikutin aja nih dua jari yang ada di kanan kiri itu udah pasti lurus gitu loh. Tapi even then sebenarnya ada sebuah alat yang kayak gini. Nah, itu alatnya fungsinya adalah untuk ngecek apakah hubnya ini, rimsnya ini udah center sama hubnya gitu loh. Kalau fiksi sih gampang ya, karena dia kanan kirinya tuh simetris gitu kanan kirinya. Tapi kalau hub kayak free-wheel yang prehab buat road bike atau buat MTB gitu, dia pasti bagian bagian yang drive side atau bagian yang ada giginya itu dia akan lebih mendem, jadi kurang lebih katanya kayak gini nih sebenarnya nih. Nah, kalau fiksi dia tengah-tengah gitu. Nah, ini kalau misalkan kalian nggak punya alat yang buat ngalibrasi gitu kan, cara gampangnya nih kalian lihat dari tengah, tutup mata sebelah, mata kiri, gue pakai mata kanan ya, terus cek senternya gitu loh, lu pindah ke kiri sama pindah ke kanan. Kalau misalkan sebutannya saat lu pindah ke kiri nih, lu ngeliatnya kayak sisi sebelah kiri nih lebih lebih banyak nih gitu, sementara pas lu cek ke sisi sebelah kanan, kok sisi sebelah kanannya lebih sedikit gitu kelihatannya gitu kan, rimsnya nggak bisa semua gitu. Nah, itu artinya rimsnya itu nggak center, dia kebanyakan di kiri atau kebanyakan di kanan. Nah, itu kalau begitu teman-teman tinggal kendorin bagian yang dia kebanyakan gitu. Misalkan bagian kiri kebanyakan, ya lu kendorin aja nih jari-jari semua satu putaran yang nempel ke flange kiri gitu. Kalau kebanyakan di kanan, ya tinggal dikendorin yang jari-jari nempel di flange kanan gitu aja sampai dia lurus gitu loh. Nah, terus kalau misalkan dia sebutannya dia naik turun. Nah, kalau naik turun teman-teman cari cek gitu ya bagian yang naik turun. Misalkan kita yang turun dulu deh, yang nyentuh ke jari throwing gini. Nah, itu teman-teman tinggal kencengin semua bagian jari-jari yang sebutannya rimsnya tuh nyentuh ke bawah, dan coba ditengahin, cari titik tengahnya di atas bagian sini misalkan, dengan jumlah jari-jari yang sama center juga, itu dikendorin, jadi dia bisa narik rimsnya itu ke atas, narik ke atas gitu, biar dia bisa rapi bulat seperti ini tuh, nggak naik turun kan. Nah, ini kalau naik turun tinggal menggunakan proses yang tadi, dikencengin bagian sini, dikendorin bagian berlawanan biar dia rimsnya narik gitu loh. Tapi kalau misalkan dari awal gitu kan masih kendor semua, tinggal dikencengin aja biar dia bisa bulat kayak gini gitu, jadi nggak naik turun gitu. Ada satu alat lagi yang teman-teman harus punya ya kalau misalkan pengen jadi the true wheel builder, adalah benda yang bernama tension checker atau tension meter kayak gini. Nah, itu fungsinya adalah untuk ngecek nih tension dari jari-jarinya gitu. Nah, kalau nggak punya, cara gampang itu tinggal ini ya, jadi bagian yang tidak silang tapi yang bagian ini kalian tekan nih, kalian cek udah cukup kenceng belum. Kalau belum kenceng, ya tinggal dikencengin satu roda lagi, terus di adjust sekali lagi gitu. Kalau udah udah nih, udah aman nih gitu kan, ya udah selesai gitu. Tapi even then sebenarnya ini selain untuk ngecek tension, ini juga berfungsi untuk ini nge-setting si nipple-nya. Jadi kalau misalkan kalian habis ngerakit velg jari-jari kayak gini, sangat wajar kalau misalkan habis dipakai terus bunyi kayak kretek. Nah, ini sebenarnya si nipple lagi nge-setting aja nih, karena emang dia kan besi ya gitu. Nah, ini kayak gini juga bisa ngebantu buat nge-setting si nipple-nya. I know about other mechanic, tapi kalau gua ini work sih yang kayak gini. Tapi ya coba komen di bawah kira-kira ini works atau enggak. Tapi kalau gue sih works. Jadi mari kita diskusi di kolom di bawah, kolom komentar maksudnya. Oke, ini sudah selesai di setel. Belum saya banget sih, ini mau finishing ya. Sudah lurus teman-temannya, bisa lihat tuh. Sudah bagus. But where did you go when I was down and I needed you most? Yeah, it
was long days and long nights, battling with demons, so tired from the fights, yeah. I was struggling to make ends meet, thought I had you on my team, now the feeling's bittersweet, cause I look back now, and it looks different. I was trying to win for us, but you had a different mission, just listen, I fought hard.